Apa yang membuat sebuah brand itu kuat? Apa yang membuat sebuah brand itu memiliki satu value yang berbeda dibandingkan yang lainnya? Apa yang membuat sebuah brand memiliki identitas yang berbeda? Apa yang membuat sebuah brand menjadi nilai yang menjadi satu kekuatan untuk customer Anda? Tentunya Anda harus menguatkan your value uniqueness in the business, in the product, in your personal brand. Jadi ada 3 hal yang harus Anda kuatkan di dalam membangun brand Anda. Yang pertama adalah harus fokus. Yang satu, Anda harus fokus pada bahwa yang namanya customer itu mereka bukan membeli produk Anda. Sekali lagi, untuk bisa menguatkan brand personality Anda atau brand identitas Anda atau brand produk Anda, yang pertama yang harus Anda fokuskan adalah Anda harus fokus bagaimana supaya Anda tidak hanya menjual produk. Sekali lagi, Anda tidak hanya menjual produk, tapi Anda menjual consumption. Sekali lagi, bukan menjual produk, tapi menjual consumption. Contoh, misalnya Anda saat ini, kalau kita lihat zaman dulu ya, zaman dulu kalau kita bisa melihat kenapa satu brand bisa sangat dikenal, karena consumption-nya orang bisa merasakan, orang bisa melihat, orang bisa mendengar. Contoh, dulu waktu kecil saya selalu ingat brand mentega Blue Band. Kenapa? Kalau saya diajak mama saya pergi ke supermarket, saya lihat displaynya Blue Band. Kalau saya dengar di radio Blue Band, nonton di televisi Blue Band. Jadi karena consumption saya banyak, saya lihat, saya dengar, ya, saya jalan, saya lihat gambarnya secara visual, secara pendengaran, sehingga semakin banyak consumption yang saya dengar, yang saya lihat dan yang saya rasakan, maka itulah brand yang saya bisa katakan. Padahal waktu itu masih kecil, tapi saya bisa ingat brandnya, Mentega Blue Band. Di sini saya tidak ingin promosi Blue Band, tapi ini saya akan memberikan kepada Anda bahwa yang namanya brand is a consumption. Sekarang, zaman sekarang, kalau zaman dulu mungkin orang beriklan di radio, beriklan di televisi, beriklan dengan brosur, beriklan dengan mungkin display dan sebagainya. Zaman sekarang itu juga masih berlaku, tetapi dengan kemajuan teknologi, dengan sosial media dan sebagainya, gitu ya, internet dan sebagainya, dunia digital, ya, artikel, blog dan sebagainya, semua shorts ya, TikTok, Instagram, macam-macam. Nah, dengan berbagai macam media kita bisa terekspos dengan brand. Jadi, untuk bisa menguatkan brand Anda, yang pertama fokuslah kepada consumption. Jadi bagaimana supaya leads Anda atau target customer Anda itu mengkonsumsi lebih banyak tentang produk Anda. Entah dari Instagram, entah dari TikTok, entah dari YouTube, entah dari Facebook, entah blog, entah LinkedIn, whatever it is. Yang penting semakin banyak consumption yang Anda bisa berikan kepada target market Anda, semakin mereka bisa mengenal brand Anda. Yang pertama adalah your business, supaya bisa dikenal, fokus kepada consumption. Bisa jadi mungkin istilahnya juga membuat satu konten ya yang bisa mengangkat brand Anda. Ya, tentunya Anda harus punya konten yang menjadi ciri khas dari bisnis Anda, dari produk Anda, dari bahkan personality Anda. Oke, banyak orang-orang yang menjadi tokoh-tokoh masyarakat, mereka memiliki satu ciri khas ya yang diangkat di dalam media, itu yang menjadi satu ciri khas dan menjadi satu personal brand mereka, sehingga dikenal oleh masyarakat. Bukan hanya sekedar pencitraan, tetapi betul-betul mereka melakukannya, bukan hanya sekedar cuma sosial media, tapi betul-betul mereka walk the talk. Itu yang paling keren. Jadi consumption apa yang bisa dilihat, dirasakan, didengar oleh target market Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, your business is a media business. Sekali lagi, your business is a media business. Jadi intinya adalah saya seperti bisnis media. Walaupun bisnis saya sekarang saya jualan es krim, sekarang saya jualan sepatu, saya jualan baju, saya jualan retail, misalnya apapun, jualan alat tulis, jualan furniture, jualan sofa, apapun itu. Tapi your business is not your products business. Your business is a media business. Artinya, Anda bayangkan sebuah media bisnis, bisnis media, berarti setiap hari harus menerbitkan media-media di koran, mungkin kalau zaman dulu ya, zaman sekarang mungkin di artikel, di blog, ya bisa jadi mungkin di beberapa media-media lain di mana orang bisa melihat ada berita tentang produk Anda, ada berita tentang bisnis Anda, ada berita tentang mungkin promo-promo yang ada. Jadi harusnya Anda menguatkan bagaimana supaya media, ya Anda menciptakan sebuah media, baik itu secara teks, secara tertulis, secara foto, secara auditori, ya baik dari radio ataupun dari podcast atau dari video, ya konten-konten. Intinya your business is a media business. Jadi pikirkanlah seperti bisnis media yang setiap hari harus mengeluarkan media-media baru,
ya, berita baru, ya kan, video-video terbaru, video terkini untuk bisnis Anda. Sehingga customer bisa melihat update-nya apa, promonya apa yang terbaru, apa produk-produk yang lebih cocok dengan masa kini, dan sebagainya. Jadi berita-berita apa yang Anda ingin angkat di media sosial, di media-media platform yang ada di dunia zaman sekarang. Yang kedua adalah your business is a media business. Yang ketiga yang paling penting adalah Anda harus memastikan bahwa Anda punya bisnis, Anda mengenal siapa target market Anda. Anda mengenal siapa target market Anda. Mengenal berarti Anda benar-benar mengerti, mengetahui apa yang mereka rasakan, apa yang mereka mungkin struggle, apa yang menjadi problemnya mereka. Anda benar-benar merasakan. Contoh, kalau Anda saat ini sebagai orang tua, Anda memiliki anak pertama, anak kedua, pasti punya karakter yang berbeda. Anak pertama karakternya pendiam, introvert, nggak banyak ngomong, dia lebih suka art, ya, lebih suka barang-barang yang lebih berseni, gitu kan. Berarti pada saat Anda bicara dengan anak Anda yang pertama, Anda misalnya contoh, anak Anda yang pertama memiliki karakter profil orangnya seneng art, seneng seni. Berarti kalau anak Anda ajak ke toko baju misalnya begitu kan, yang Anda fokuskan pasti apa? Kak, coba lihat nih bajunya ya, ini beda loh, lihat coraknya, ya coba lihat kerahnya, itu ketebalannya lain banget, coba pegang. Lihat, ini ada seninya loh, ya ini tidak sama dengan baju yang lain. Ini betul-betul punya seni, ada ukiran begini, coba lihat setiap baju tuh ada ukiran begini. Ya coba bahannya pegang. Coba nih bulutan kancingnya warnanya, ini bukan warna biru, tapi biru keunguan. Jadi fokus kepada artistiknya. If your daughter atau your son itu menyukai hal-hal yang detail semacam artnya. Jadi pada saat Anda ajak anak Anda ke toko, ya misalnya ke rumah makan pun, lihat dari sisi artistiknya. Betul kan begitu, lihat es krimnya. Beda ya, lihat. Ini ada corak, bahkan es krimnya variasinya lain-lain, warnanya lain-lain. Ini bikinnya beda loh. Itu kalau pada anak yang karakternya atau profilnya sukanya seni.